Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mugni. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat pada memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan juga Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dari jalur Pantura, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Toh Iskandar. Selamat siang, Toh Iskandar. Bagaimana suasana terkini di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat? Apakah terlihat masih ada kepadatan di sana? Ya, selamat siang, Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan memasuki puncak arus balik pada H+5 setelah Lebaran. Suasana ribuan kendaraan sepeda motor ini masih terjebak kemacetan yang cukup panjang. Bahkan Diandra, pada pukul jam 12 siang tadi, kepadatan ini mencapai 5 km, namun pada siang hari ini kemacetan semakin mengular hingga di pertigaan Tiga Berlian, Kota Cirebon, Diandra, di mana kepadatan ini atau kemacetan ini disebabkan akibat membludaknya pengendara sepeda motor yang hendak melakukan perjalanan balik mereka ke sejumlah daerah seperti ibu kota Jakarta dan Bandung ini terus memadati dan melintasi di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan nampak terlihat juga Diandra, bukan tidak hanya pengendara sepeda motor saja yang melakukan perjalanan ke jalur arteri ini, seperti mobil pribadi serta bus serta truk juga sudah melintasi di jalur arteri ini. Dan dapat kami informasikan juga, Diandra, di mana peningkatan volume ini pada memasuki puncak arus mudik ini terus melintasi di jalur titik-titik rawan persimpangan, Diandra. Di mana saat ini saya mengabarkan atau melaporkan saat ini juga di jalur arteri Pemuda yang merupakan titik kemacetan yang sangat parah, Diandra. Dan di mana tidak hanya di Kota Pemuda sendiri, Diandra, titik kepadatan juga banyak titik-titik persimpangan, sehingga petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polresta Kabupaten Cirebon juga melakukan rekayasa arus lalu lintas sendiri. Dan dapat kami informasikan, Diandra, kami juga, Diandra dan juga pemirsa, saya akan mengajak bagaimana situasi untuk kondisi arus lalu lintas sendiri, maksud kami, Diandra. Dan di mana ini sejumlah petugas kepolisian menarik kendaraan sepeda motor ini yang mengalami kepadatan yang cukup panjang, Diandra. Di mana kepadatan ini meskipun di titik persimpangan Pemuda Kota Cirebon terdapat lampu merah, ini juga petugas kepolisian menarik kendaraan agar tidak terjadi penumpukan di titik-titik simpul rawan kemacetan, Diandra. Dan terus petugas kepolisian juga terus menarik kendaraan sepeda motor ini. Bahkan akibat kepadatan atau kemacetan ini, Diandra, di mana pengendara dapat melajukan dengan kecepatan rendah, gitu, Diandra. Dan di mana juga akibat membludaknya pengendara sepeda motor ini juga banyak pengendara mobil pribadi atau wisatawan yang hendak melakukan bepergian untuk berlibur Lebaran di Kabupaten Kuningan sendiri.
sehingga mengakibatkan berdampak ribuan kendaraan sepeda motor dengan wisata ini akhirnya berbagai jalur sehingga menjadi penyempitan gitu, Diandra. Dan di mana juga ribuan kendaraan sepeda motor ini juga dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan di bawah 10 km per jam, Diandra. Dan berdasarkan menurut informasi juga data dari Dishub Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri terdapat sejak pukul jam 12 dini hari tadi tercatat hingga jam 10 siang ini terdapat 27.000 kendaraan, khususnya sepeda motor yang melakukan hendak balik ke sejumlah daerah seperti ibu kota Jakarta dan Bandung sendiri. Menurut Dishub Kota Cirebon juga peningkatan volume ini bukan hanya terjadi pada siang hari ini, dan diprediksi peningkatan volume kendaraan sepeda motor ini akan terus meningkat pada malam dan hari Minggu esok nanti, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini sejak memasuki puncak arus balik ini meningkat tajam dibandingkan pada hari Jumat dan Kamis lalu. Di mana pada hari Jumat dan Kamis lalu juga rata-rata sepeda motor untuk per jamnya sendiri mencapai 1.200. Namun sejak memasuki puncak arus balik ini, kendaraan sepeda motor dari arah Jawa menuju Jakarta ini untuk per jamnya sendiri mencapai 2.000 kendaraan per jamnya, Diandra. Dan untuk kondisi saat ini dapat kami informasikan juga, Diandra. Nah, untuk di ujung sana, pengendara sepeda motor ini hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan rendah. Nah, di titik sebelah kanan atau sendiri berbagai jalur mobil pribadi dan kendaraan truk besar gitu, Brianda, untuk sehingga penyempitan jalan tersebut. Sementara itu, Brianda, kembali ke studio. Baik, sementara Toy Skandar untuk tren pemudik sendiri, ini tren pemudik balik, mereka lebih banyak bepergian di pagi, siang, atau malam hari kah? Ya, umumnya, Diandra, para pemudik yang tidak melakukan perjalanan mereka untuk balik ke sejumlah ibu kota ini, mereka melakukan perjalanan pada malam hari, Diandra. Namun pada malam hari dia mengalami terjebak kemacetan di titik persimpulan seperti di misalnya dari arah Jawa Timur sendiri, mereka menurut pemudik mengaku mengalami terjebak kemacetan di wilayah Brebes dan Tegal Jawa Tengah sendiri, sehingga saat melintasi memasuki di perbatasan antara Brebes dan Cirebon sendiri, pengendara sepeda motor terjebak antrian atau kepadatan, dan di mana Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri banyak titik rawan kemacetan seperti itu, Jirasa. Baik, kemudian Tois, mana saja titik rawan kemacetan yang mungkin harus diantisipasi oleh pengendara agar tidak terjebak macet begitu? Ini kan kalau kita lihat di visual Anda, kemacetan ini bisa mencapai 5 km panjangnya. Ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan atau kemacetan yang lebih panjang gitu, Diandra, pemudik harus mewaspadai gitu. Ketika misalnya melintasi di jalur arteri Pantura Cirebon sendiri, Diandra, di mana jalur arteri Cirebon ini merupakan titik rawan kemacetan pada jam-jam tertentu. Salah satunya di jam 4 sore nanti kepadatan ini akan terus meningkat gitu, di mana selain adanya warga lokal Cirebon yang melakukan silaturahmi, kurang perpergian dari objek wisata, sehingga kepadatan ini makin tidak terurai gitu, dan hingga saat ini juga petugas kepolisian
masih melakukan rekayasa dengan cara situasional gitu dia, atau buka tutup secara manual di titik persimpangan. Namun jika terjadi kepadatan yang sangat panjang atau tidak bisa bergerak untuk kendaraan sepeda motor sendiri, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota akan melakukan rekayasa dengan mengalihkan kendaraan truk atau mobil pribadi ke jalur via alternatif gitu dia melalui nanti via Karangampel, Indramayu lalu tembus ke Celeng Indramayu. Rekayasa itu dilakukan guna untuk pengendara sepeda motor agar tidak menjadi kepadatan atau kemacetan di titik-titik persimpangan yang terjadi rawan kemacetan tersebut. Seperti itu, Diana. Baik, terima kasih Toy Iskandar atas laporan Anda langsung dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Arus kendaraan di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi hari dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan juga malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih terpantau lancar. Selain arus balik yang terus meningkat, pada 5 hari usai Lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur Lebaran. Pemirsa, ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan tersebut bahkan terjadi pada 2 arah, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Desa Bandar Kedung Mulyo hingga Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan ini bahkan terjadi pada 2 arah sekaligus, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Bahkan ekor antrean yang dari Nganjuk mencapai wilayah Kecamatan Kertosono. Ribuan kendaraan ini tak hanya ditumpangi oleh masyarakat yang ingin kembali ke kota asalnya usai mudik Lebaran, tapi juga dipenuhi oleh masyarakat yang baru akan mudik hari ini. Pemirsa, antrean kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Prupuk, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrean kendaraan, pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi pada Sabtu malam hingga hari Minggu besok. Sementara itu, berdasarkan data, sebanyak lebih dari 7.000 mobil dan 9.000 motor melintasi jalan ini sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9.30 pagi tadi. Memasuki hari kelima setelah Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung. Dicatat ada 19.000 lebih pemudik datang ke stasiun Bandung untuk kembali ke kota asal usai mudik dari kampung halaman. 5 hari pasca Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung. Dari data PT KAI Daop 2 Bandung, tercatat penumpang yang datang ke stasiun Bandung sebanyak 19.300 penumpang. 19.000 penumpang bertujuan ke Jakarta, sementara penumpang yang hendak pergi ke daerah lain sebanyak 600 penumpang. Total PT KAI Daop 2 Bandung menjual 361.000 lebih tiket perjalanan dengan mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Menurut manajer Humas Daop 2 Bandung, dalam satu hari sebanyak 95 lokomotif datang ke stasiun Bandung untuk mengangkut pemudik kembali.
Diprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini dan Minggu besok, mengingat banyak masyarakat yang kembali beraktivitas pada hari Selasa mendatang. Sementara itu, ribuan calon penumpang kereta api setiap harinya memenuhi stasiun Tawang, Semarang pada arus balik Lebaran 2025. Para penumpang ini kebanyakan adalah pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Setiap hari rata-rata keberangkatan penumpang yang naik dari stasiun Tawang mencapai 30.000 penumpang dengan tujuan terbanyak yakni ke Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Terdapat juga pemudik lokal yang kembali ke kota di wilayah Jawa Tengah seperti Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan juga Solo. Diperkirakan puncak arus balik melalui stasiun Tawang, Semarang akan terjadi pada tanggal 6 atau 7 April besok. Sementara itu pemirsa, arus balik penumpang juga terus memadati di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Suta mencatat arus balik terus terjadi. Hari ini saja jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan terus dibanjiri ribuan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pergerakan pesawat diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun yang pergi. Pemudik terlihat terus berdatangan dari berbagai kota besar yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Tidak sedikit kebanyakan dari mereka memilih kembali hari ini lebih awal dikarenakan tiket pesawat telah habis jika mendekati puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada Minggu 6 April besok. Adapun rute favorit para pemudik yang kembali usai berlebaran di kampung halaman dan juga liburan, diantaranya Kuala Namu, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan juga Padang. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.